Hai sob, jumpa lagi dengan saya Bill Wilkin Sasibuan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja. Iya, kali ini kita akan melanjutkan perenungan yang ketujuh dari perenungan yang sebelumnya. Untuk itu, kita langsung aja memulai video ini. Check it out. Hai sob, perenungan kali ini temanya adalah kendali Allah dalam situasi yang hancur lebur. Untuk sampai ke sana, terlebih dahulu saya akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami mau mulai perenungan di kesempatan ini. Tuhan kiranya tolong pimpin kami untuk mengerti apa maksud dari firman-Mu. Kemudian Allah Tritunggal itu menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu atau perenungan yang kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap renungkan firman-Mu. Amin. Ya, sob, temanya tadi saya ulang, kendali Allah dalam situasi yang hancur lebur. Nah, bacaan kita saat ini terdapat atau terambil dari Roma pasal 26 sampai dengan 28. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat 26 Roma pasal 2 pasal 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sobat sekalian, saya yakin dan percaya kita semua sepakat bahwa banyak dari kita senang dengan ayat 28 dari pasal 8 di kitab Roma ini. Kemudian menghafalkannya. Ayat tersebut membuat kita merasa nyaman karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun tidak demikian dengan ayat 26. Tidak banyak dari kita yang bisa merasa nyaman dengan ide mengenai kelemahan diri kita. Saya sampai di sini, saya yakin kita semua sepakat dengan ini. Karena ide ini mengungkapkan kelemahan kita yang ada dalam diri kita. Kelemahan atau situasi yang membuat putus asa dalam hal yang biasa terjadi dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah menyatakan kasih-Nya sebagai jawaban atas kelemahan kita itu, sekalipun kita tidak layak untuk mendapatkannya. Dengan melakukan itu, Allah menetapkan sebuah standar bagi kita. Sebagai anggota dari tubuhnya, kita diperintahkan untuk menunjukkan kasih yang sama kepada anggota-anggota tubuh lainnya. Keputusasaan justru menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kasih yang sejati atau kebaikan yang sejati bagi mereka yang menunjukkan maupun bagi mereka yang menerimanya. Apa refleksinya bagi kita sobat sekalian? Situasi yang membawa kita kepada keputusasaan tidak terlepas dari masuknya dosa ke dalam dunia. Kendali Allah tidak mencegah munculnya situasi-situasi semacam itu. Namun kendali itu mencegah situasi-situasi tersebut dari usaha menggagalkan rencana-rencananya. Yang di sini berarti Allah. Allah bukan menggunakan situasi-situasi itu untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Allah bahkan menggunakan situasi-situasi tersebut untuk menjadi alat mendisiplinkan kita anak-anaknya. Untuk mengembangkan karakter dari dalam diri kita masing-masing. Dan untuk menyelesaikan rencana mulia Sang
pencipta kita, yaitu Allah Tritunggal. Nah, yang menjadi refleksi bagi kita sahabat sekalian, pasti semua kita, saya dan teman-teman sahabat yang menonton video ini, pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Apa itu? Bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan orang yang dicintai, baik orang tua, saudara, ataupun pacar. Di mana kita masuk ke dalam kesedihan-kesedihan yang bisa saja dalam waktu lama ataupun dalam waktu singkat. Kita dipusingkan misalkan dengan kesehatan kita juga, dengan biaya-biaya yang begitu mahal untuk bagaimana kita bisa sehat kembali. Dan situasi itu adalah situasi yang sangat menghancurkan hati kita. Seperti tema tadi, hancur lebur seperti bubur, kira-kira begitu. Sahabat sekalian, kita sama-sama meyakini dan sama-sama mengetahui bahwa ketika dalam situasi itu sangatlah tidak enak atau sangatlah tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah sahabat sekalian, justru di dalam keadaan seperti itulah Allah dengan kemahakuasaannya, dengan kasihnya, menunjukkan kepada kita bahwa hidup oleh karena iman atau hidup dalam iman itu adalah percaya pada kendali-kendali Allah. Pemeliharaan Allah, terutama ketika menghadapi situasi-situasi yang tadi sudah saya jelaskan. Hidup dengan iman, itu yang Allah mau dari kita melalui situasi-situasi. Pasti mendatangkan kebaikan seperti ayat 28 tadi. Itu yang harus kita yakini dan kita mengetahui bahwa semua yang terjadi dalam diri kita ada di dalam kendali Allah. Karenanya, mari untuk saat ini kita telah mendengarkan perenungan, kemudian alangkah lebih baik dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus juga dalam hal finansial, ya kan? Kita harus berani melakukan apa yang sudah kita renungkan. Pilihlah untuk percaya bahwa setiap situasi adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun situasi saat ini, situasi ekonomi, global politik, geografi, atau apapun istilah-istilah yang sekarang sedang trending atau viral di media sosial ataupun di media-media mainstream. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Kita hanya berserah, bukan pasrah, karena kita yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti ada rencana yang sangat-sangat baik untuk diri kita. Tentu itu semua dalam rancangan Allah. Demikian perenungan kali ini, kiranya sahabat semua terberkati. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silakan share atau bagikan kepada sahabat-sahabat teman sekalian. Kemudian sertakan komentar apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu ataupun ingin memberikan masukan, silahkan. Saya terima dengan sukacita. Apa yang bisa saya buat, saya buat. Tapi kalau tidak bisa saya buat, ya apalah daya. Mungkin seperti itu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom. Bye-bye.